warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita adalah umat yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Ketika kita mengerjakan salat, kita semua menghadap kiblat yang sama. Kita juga menjadikan Al-Quran sebagai dustur dan pedoman hidup kita. Begitu pula kita juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah kita. Lalu mengapa umat Islam ini pada zaman terakhir mereka banyak berselisih, mereka banyak berpecah belah satu dengan yang lain, seolah-olah tidak lagi memiliki ikatan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kita dapatkan sebagian umat Islam begitu gampang menghakimi dan menghukumi saudaranya yang berbeda. Mengapa semua ini bisa terjadi? Akibat perselisihan dan perpecahan yang tidak jelas ujungnya, umat Islam menjadi umat yang lemah. Umat Islam tidak diperhitungkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ummatan wasaton, sebagai umat terbaik, umat pertengahan yang akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Apabila kondisi kita seperti ini, maka bagaimana kita bisa melaksanakan amanah yang Allah pikulkan kepada kita, menjadi saksi bagi umat-umat yang lain? Karena kondisi kita tidaklah lebih baik daripada umat-umat yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melihat sekarang umat Islam diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Umat Islam sekarang bagaikan hidangan yang nikmat, sehingga mengundang umat-umat dan bangsa-bangsa lain untuk menguasainya. Persis sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, yushiku antada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Qalu amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Hampir-hampir umat-umat dan bangsa-bangsa memperebutkan kalian, sebagaimana orang-orang yang lapar memperebutkan hidangan di atas meja. Para sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi disebabkan jumlah kita kecil, wahai Rasulullah? Rasul SAW menjawab, tidak, bahkan kamu pada hari itu jumlahnya besar, akan tetapi kamu bagaikan buih di lautan. Walayan za'annallahul mahabata
min suduri a'daikum wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahan. Allah akan mencabut mahabbah, kewibawaan, rasa gentar dari dada-dada musuh kalian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan salah satu mukjizat, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bertemu dengan musuh di medan perang, 1 bulan sebelum terjadinya peperangan, musuh-musuh Islam itu merasakan ketakutan, hatinya diliputi kegentaran. Nah, sekarang kita sama sekali tidak dianggap, musuh tidak takut sama kita, tidak ada kegentaran di dalam hati mereka. Maka apa penyebabnya? Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan. Allah akan menanamkan di dalam hati-hatimu penyakit wahan. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah menjadikan al-ijtima' wal-i'tilaf, persatuan dan keharmonisan sebagai prinsip akidah. Hal ini dijadikan sebagai penutup di dalam kitab akidah. Maksudnya apa? Apabila kita telah memiliki akidah yang benar, maka seharusnya kita merasakan persaudaraan. Kita bisa menciptakan persatuan dan kita bisa memunculkan keharmonisan di antara sesama umat Islam. Begitu pula para ulama kita menjadikan al-furqah wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan sebagai sesuatu yang tercela. Ini mengindikasikan bahwa orang yang akidahnya menyimpang, orang yang akidahnya tidak benar, pasti dia akan terjerumus di dalam perselisihan dan perpecahan yang menimbulkan kemadharatan bagi agama dan umat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar perbedaan-perbedaan di tengah umat ini tidak menimbulkan madharat, tidak menciptakan kerugian. Yang pertama, kita harus bisa membedakan as-sawabit dan al-mutaghayyirat. Mana perkara-perkara yang sawabit, yang qat'i, yang sudah pasti, dan mana perkara-perkara yang bisa berubah sesuai dengan ijtihad para ulama di zaman atau tempat yang berbeda. Perselisihan bukan sesuatu yang buruk, bahkan ini akan memperkaya khazanah fikih Islam. Perselisihan ini kalau ditempatkan pada tempatnya, maka menjadikan perkara-perkara di dalam agama sangat luas. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, saya tidak bergembira kalau para sahabat radhiyallahu anhum tidak berselisih. Justru karena mereka berselisih, maka perkara agama ini menjadi luas. Bayangkan kalau para sahabat tidak pernah berselisih di dalam sebuah masalah, maka urusan agama ini menjadi sangat sempit. Dan kita sebagai generasi belakangan yang di zaman kita banyak sekali bermunculan persoalan-persoalan yang tidak pernah didapatkan pada masa kenabian, ada pada masa generasi salaf yang soleh, tentu kita akan kesulitan
untuk mengimplementasikan agama. Oleh karena itu perlu didefinisikan mana perkara-perkara yang masuk di dalam thawabit qat'iyat, mana perkara-perkara yang masuk di dalam mutaghayyirat, mawaridul ijtihad. Kalau ini bisa kita definitifkan, insya Allah kita akan tetap bersatu. Insya Allah kita akan saling menghormati ketika mendapatkan pilihan-pilihan fikih di antara saudara kita. Yang kedua, kita berselisih kemudian berpecah belah menunjukkan bahwa hati kita kurang mendapatkan tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Perpecahan menunjukkan bahwa hati kita ini sangat kotor. Kita suka berburuk sangka kepada saudara kita. Hati kita diliputi oleh hasad, oleh permusuhan, yang mana semua itu bertentangan dengan tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat, mereka berbeda pendapat, mereka berselisih, tetapi mereka tidak pernah berpecah belah, tidak pernah mereka bermusuhan. Ketika Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah, janganlah seseorang di antara kamu melakukan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini adalah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis beliau. Tetapi lihat, ketika di tengah perjalanan tiba waktu asar, para sahabat berbeda pendapat apa yang harus mereka lakukan. Sebagian berpendapat dan berijtihad, kita harus mengerjakan salat asar sekarang, karena apa, sudah masuk waktunya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kita harus lakukan salat asar sekarang. Maka mereka apa, melakukan salat asar. Sebagian yang lain tidak mau. Perintahnya Rasul, kita harus mengerjakan salat asar di perkampungan Bani Quraidah sekalipun telah lewat waktunya. Maka mereka mengerjakan salat asar di waktu malam, setelah masuk setelah matahari tenggelam. Tetapi mereka tetap bersatu untuk memerangi Bani Quraidah. Tidak kemudian setelah itu mereka berpecah, mereka berselisih. Setelah selesai penaklukan Bani Quraidah dan kembali ke Madinah, hal tersebut disampaikan kepada Rasul SAW. Dan lihat bagaimana beliau menyikapinya secara tenang, secara kalem, tidak mencela kepada sebagian sahabat yang melakukan salat asar di tengah perjalanan, dan beliau juga tidak mencela para sahabat yang mengerjakan salat asar setelah lewat waktunya. Oleh karena itu perlu kita untuk tazkiyatun nufus, mensucikan diri kita. Yang ketiga, kita berselisih kemudian berpecah belah dikarenakan
kita tidak fokus kepada persoalan-persoalan besar umat Islam. Masalah-masalah kita sangat banyak. Tidak punya waktu kita untuk berpecah belah, apalagi mentahdir atau membicarakan si fulan dan si alan. Kita tidak punya waktu untuk seperti itu. Lihat, sebagian negeri-negeri Islam berada di dalam penjajahan. Lihat, berbagai kemunkaran dan kerusakan ada di tengah-tengah kita. Tetapi anehnya, sebagian kita asik bertengkar, asik bermusuhan, asik saling mentahdir. Jangan ngaji sama Ustadz si fulan, jangan ngaji sama menghadiri majelis Ustadz fulan. Ini sama sekali tidak memberikan kebaikan kepada umat Islam. Karena waktunya sudah habis, ada kesempatan bertanya 10 menit, dipersilahkan. Masih panjang. Sampai jam berapa? 32 menit lagi, setengah jam lagi. Oh gitu. Jadi masih ada 15 menit untuk materi. Nanti Anda kasih apa-apa. Ya. Ya, mohon maaf, saya pikir adzan Isya kita. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para imam-imam madhab semenjak ratusan tahun yang lalu, mereka bisa hidup berdampingan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak sekali imam-imam. Mereka memiliki pendapat-pendapat yang berbeda di dalam persoalan-persoalan fikih. Tetapi kita tidak pernah melihat mereka saling mencela. Sebuah contoh kasus antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, yang terjadi justru saling memuji. Padahal semua orang tahu bahwa antara dua imam ini ada perbedaan-perbedaan pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika hendak meninggalkan Baghdad, aku tidak tinggalkan seseorang yang lebih faqih, yang lebih berakal di Baghdad daripada seorang pemuda yang bernama Ahmad bin Hanbal. Dipuji. Ketika anaknya Imam Ahmad bertanya kepada bapaknya tentang Imam Syafi'i, kok tadi malam saya tidak mendengar beliau melakukan qiyamul lail, gitu kan. Apa jawab Imam Ahmad? Wahai putriku, Imam Syafi'i di dalam semalaman beliau bisa menyelesaikan berbagai kasus-kasus fikih. Hal itu lebih bermanfaat, lebih utama daripada salat sunnah. Nah, kita melihat imam-imam kita seperti itu, saling memuji, saling menghormati. Bahkan kita temukan seorang imam tidak pernah absen mendoakan gurunya selama 30 tahun. Tidak pernah absen mendoakan gurunya selama 30 tahun. Selalu dia berdoa kepada Allah untuk kebaikannya. Karena dia bisa menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang didatangi oleh para tulab, para murid dari berbagai penjuru karena keutamaan gurunya. Kalau ada pendapat-pendapat yang dia berbeda dengan gurunya, hal tersebut tidak menghilangkan rasa hormatnya, rasa pemuliaannya kepada gurunya. Nah, kalau sekarang kita ada orang tidak hafal Al-Quran,
tidak hafal hadis, tidak pernah belajar ilmu-ilmu syariah. Mungkin dia hanya bisa atau tahu beberapa istilah-istilah di dalam fikih, di dalam syariah. Tetapi ketika ada hal yang dia tidak setuju dengan gurunya, dia bisa mufarokoh, bisa meninggalkan gurunya, memboikot gurunya, tidak mau bertemu dengan gurunya. Apalagi ketika dia telah menghukumi gurunya sebagai orang yang ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, ini fenomena kita pada zaman sekarang. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita belajar agama, perlu kiranya kita untuk mentazkiyah jiwa kita, agar jiwa kita tetap halus, perasaan kita tetap halus, tidak kasar, tidak ekstrim di dalam berkata, di dalam bersikap, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, Rasul SAW berpesan kepada kita, iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hendaklah kamu berhati-hati dengan sikap ghulu, sikap ekstrim, karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah sikap ghulu di dalam agama. Ghulu di dalam agama. Orang-orang Khawarij, kenapa mereka tercela? Kenapa mereka dipandang sebagai syarrul khalqi wal khaliqah, seburuk-buruk makhluk dan ciptaan Allah? Penyebabnya karena mereka ghulu di dalam agama. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak meresap di dalam hatinya. Al-Quran hanya sampai di kerongkongan atau di tenggorokan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan kita akan kita diskusikan lebih tajam beberapa tema atau bahasan yang tadi sudah saya singgung. Saya persilakan, falyatafaddalu mashkurin. Silakan. Ya. Jadi sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu itu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang memegang teguh ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ini adalah perpecahan di dalam akidah, bukan perbedaan di dalam fikih, bukan perbedaan di dalam memahami hukum-hukum syariah. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, perpecahan mereka bukan di dalam fikih tetapi di dalam akidah. Bukan berarti ketika mereka dikatakan kulluha finnari illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu, jangan dipahami mereka kafir ya, bukan. Mereka tidak kafir,
tetapi dengan sebab penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, maka mereka terancam masuk neraka. Makanya mereka sering diistilahkan dengan al-firaq an-nariyah, firqah-firqah yang diancam masuk neraka. Tetapi mereka masih ahlul kiblah, mereka masih orang Islam. Maka apa? Mereka tetap memiliki kesempatan untuk masuk surga. Apalagi kalau kita telaah hadis-hadis tentang ada diistilahkan dengan hadisul bitaqah. Hadis bitaqah itu apa? Kartu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka kaum atau individu yang di dalamnya masih ada iman, sekalipun kecil sekali. Hadis apa? Terkenal dengan istilah juga hadis jahannamiyun. Orang-orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam, dan mereka ini adalah kelompok yang terakhir masuk surga. Karena mereka ini masih muslim, maka mereka juga masih memiliki hak-hak dari kita. Masih memiliki apa? Hak-hak dari kita. Terlepas dia memiliki penyimpangan, terlepas dia memiliki bid'ah gitu kan, tetapi mereka masih muslim. Karena itu apa? Tetap kita harus apa? Menjaga ukhuwah. Kecuali kalau mereka mengajak kepada penyimpangannya, mengajak kepada kekeliruannya, tentu kita akan memberikan nasihat, akan memberikan peringatan. Jadi begitu Pak ya. Kalau kita semuanya sepakat, kita menjadikan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' sebagai sumber kita di dalam beragama. Siapapun yang komitmen kepada Al-Quran, kepada Sunnah dan Ijma' umat, maka mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kemudian mereka aktif di organisasi A, organisasi B, itu tidak bermasalah. Karena apa? Organisasi-organisasi itu didirikan untuk mengatasi persoalan-persoalan umat Islam yang besar, yang mana persoalan-persoalan ini sebenarnya menjadi domainnya apa? Negara. Tetapi ketika negara tidak hadir, negara tidak peduli dengan persoalan-persoalan ini, maka apa? Lumrah muncul organisasi-organisasi. Satu mengatasi masalah ekonomi, satu mengatasi masalah pendidikan, satu mengatasi masalah kristenisasi, satu mengatasi masalah liberalisme. Nggak ada persoalan, nggak masalah. Kalau masing-masing saling menghormati dan menyatakan itu adalah takhassus, spesialisasi yang dia fokus untuk digarap, maka akan menciptakan apa? Takamul, saling melengkapi. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah umat Islam akan harmonis. Kita akan tetap bisa bersatu, dan kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang hari ini menerpa umat Islam. Ada yang lain? Sikap kita mungkin bisa maju, nggak, kurang jelas, bisa maju. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan di kampung saya, seperti perbedaan akidah tentang maraknya tahlilan orang yang meninggal dunia dan makan itu, kan itu sudah menjadi keumuman gitu.
Iya, kita harus paham. Semua masyarakat kita harus paham bahwa kunut subuh dan banyak hal-hal yang diperselisihkan di tengah masyarakat kita itu bukan perbedaan di dalam akidah, bukan perbedaan di dalam akidah, tetapi perbedaan di dalam fikih. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali masyarakat ini harus dipahamkan tentang fikih. Bagaimana adab-adab di dalam berselisih. Nah, ini banyak orang berselisih tetapi tidak memperhatikan adabnya. Adabul khilaf. Bagaimana adabul khilaf itu? Kita berselisih tetapi tetap kita bersaudara. Lihat tokoh-tokoh umat Islam di masa Orde Lama. Ada perbedaan-perbedaan sesama mereka, tetapi mereka bisa bersatu. Muhammad Nasir sama Soekarno, bisa mereka berselisih sangat tajam tentang dasar negara. Tetapi ketika mereka bertemu, mereka tetap sebagai sahabat, sebagai kawan. Buya Hamka, beliau dipenjara oleh Soekarno, tetapi ketika Soekarno meninggal justru dia berwasiat agar yang mengimami salat jenazahnya adalah Buya Hamka. Tapi lihat bagaimana akhlaknya Buya Hamka. Dulu kamu yang memenjarakan saya, dulu kamu yang memisahkan saya dengan istri dan anak-anak saya. Sekarang gitu kan, ketika kamu telah wafat, aku sholatkan kamu. Nah, inilah harusnya kita seperti itu. Kunut subuh misalkan, para ulama kita di masa lalu tidak pernah perselisihannya antara sunnah dan bid'ah, tidak ada. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan bahwa tanazu'nya para salaf di dalam masalah kunut itu tentang afdhal dan mafdhulnya. Mana yang lebih utama, bukan tentang sunnah dan bid'ahnya. Makanya mereka berselisih mana yang lebih afdhal, tetapi mereka tetap bersatu. Nah, kita sekarang memposisikan hal seperti itu di dalam sunnah dan bid'ah. Nah, ini yang kemudian menjadikan perpecahan. Kenapa orang marah? Dianggap melakukan yang bid'ah. Kunut ya, ini contoh kunut. Salaf tidak pernah berselisih tentang hal tersebut kecuali tentang afdhal dan mafdhulnya. Sejak masa para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam-imam itu sudah ada perselisihan tersebut. Makanya Syekhul Islam membahasnya dari sisi afdhal dan mafdhulnya, bukan sunnah dan bid'ahnya sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Nah, kemudian ya terkait dengan hal-hal yang lain. Kalau kita memahami tentang fikih, di setiap madhab itu ada qaul yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan oleh sebuah madhab. Ada qaul yang masyhur, pendapat yang masyhur di dalam madhab tersebut, gitu kan? Bahkan ada pendapat yang syadz, pendapat yang aneh, yang nyeleneh. Ada juga yang qaul yang mahjur, pendapat yang ditinggalkan, nggak dipakai lagi. Nah, untuk qaul yang mu'tamad dan masyhur ini masih masih boleh. Sementara pendapat-pendapat yang syadz, yang nyeleneh dan yang mahjur ini ditinggalkan. Nah, masyarakat kita kalau mereka belajar fikih ya, maka mereka harusnya tahu mana pendapat yang boleh dijadikan pegangan dan juga boleh
diamalkan dalam batas-batas tertentu sekalipun apa berbeda dengan yang lain. Nah, yang repot ini karena masyarakat kita tidak belajar fikih secara baik, maka apa? Ya begini, terjadi kisruh. Saya sewaktu di Al-Azhar, setiap mahasiswa itu apa? Setiap mahasiswa itu pasti mengambil madhab tertentu. Orang-orang Indonesia mengambil madhab apa? Syafi'i. Orang-orang Afrika mengambil madhab Maliki. Orang-orang dari Rusia, Asia Tengah, India, atau dari Balkan, mereka mengambil madhab apa? Hanafi. Orang-orang dari Teluk, mereka mengambil madhab Hanbali. Kita satu kelas belajar usul fikih tidak ada persoalan apa-apa. Sekalipun ketika kita belajar tentang fikih madhab, kita kelasnya beda-beda. Di Al-Azhar menjadi contoh bahwa perbedaan madhab itu ya tetap harmonis. Tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, dan kita saling menghormati. Guru-guru kita yang mengajarkan syariah, terkadang ada guru yang latar belakangnya madhabnya Hanafi, mengajar kita semuanya tentang fikih perbandingan. Tidak ada di antara murid-muridnya yang komplain. Tidak ada di antara murid-muridnya yang tidak menghormati guru tersebut. Terkadang yang mengajar kita orang yang berasal dari madhab Maliki. Kita tidak pernah mempermasalahkannya. Nah, begitulah para imam-imam kita di masa lalu. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Sebelum dia belajar kepada Imam Malik, beliau telah menghafal kitab Muwatta lebih dulu. 7 hari beliau sudah hafal Muwatta. Nah, Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Luar biasa ya, imam-imam kita di masa lalu. Oleh karena itu ya, kita di Indonesia yang hari ini dibuat panas ya oleh perbedaan-perbedaan yang tidak semestinya menjadikan kita seperti ini. Marilah kita belajar kepada imam-imam kita. Mari kita meneladani akhlak mereka. Kita boleh berbeda, tetapi ada adabnya. Kita boleh berselisih, tetapi ukhuwah harus tetap terjalin di antara kita. Wallahu a'lam. Tapi peribadatan yang lain seperti tahlilan, ziarah kubur, minta sesuatu, atau mungkin bagaimana mereka melakukan peribadatan di saat ada seorang atau saudaranya mereka melakukan 1 hari, 2 hari. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Membacakan Al-Quran kepada ahlul mayyit itu termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tahlilan ya. Secara prinsip para ulama kita berselisih. Hal yasilus sawabu amla, apakah pahalanya sampai kepada ahlul mayyit atau tidak? Di dalam mazhab Syafi'i itu ada tidak satu kaul juga. Sekalipun yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i as-sawab la yasil, pahalanya tidak sampai. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada yang berpendapat juga bahwa pahalanya sampai kepada ahlul mayyit. Nah, justru yang membolehkan membaca Al-Quran, atau dalam bahasa kita diistilahkan dengan kirim pahala gitu kan. Justru yang tegas membolehkan hal itu adalah madhab Hanbali, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Makanya di dalam mazhab Hanbali itu membaca qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran dengan niatan pahalanya diberikan kepada ahlul mayyit itu dianggap sampai. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dalam beberapa kitabnya membela pendapat ini. Membela pendapat ini. Oleh karena itu, ini masalah tidak penting sebenarnya. Siapa yang meyakini qiraatul Quran, membaca Al-Quran pahalanya sampai kepada ahlul mayyit, maka silakan lakukan. Kalau kita kemudian meyakini pahalanya tidak sampai, maka tidak perlu dilakukan. Sebatas itu saja. Tidak perlu kemudian sampai menyerang saudara kita, karena itu pasti akan menimbulkan keretakan dan keranggangan. Ya sudah, menurut keyakinan saya hal tersebut tidak sampai, dan ini adalah pendapat yang saya pilih. Nah, gitu aja. Tetapi ketika kita melihat saudara kita punya keyakinan yang berbeda, punya pilihan fikih yang tidak sama dengan kita, maka kita hormati. Kita hormati. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya dan dia. Tetapi kalau kemudian kita sikapi dengan tanpa memperhatikan adabul khilaf, nah ini yang kemudian jadi terkoyak-koyak. Padahal banyak masalah lain yang lebih penting untuk kita selesaikan. Masalah kristenisasi, masalah westernisasi, masalah kemunkaran di mana-mana. Ini bulan Desember. Apa yang terjadi bulan Desember? Swalayan kondomnya diborong oleh para remaja, oleh para pemuda. Hotel-hotel akan dipergunakan untuk akhir tahun nanti, tempat yang maksum. Minuman keras, pesta dansa. Ini persoalan yang lebih mendasar, lebih esensial untuk kita selesaikan. Karena yang melakukan kemaksiatan itu orang-orang muslim, yang berzina, yang minum keras, yang nggak karu-karuan, itu orang-orang muslim, saudara-saudara kita. Mana yang lebih urgen? Kita terus memperdebatkan persoalan ini, kemudian menjadikan hati kita berpecah, atau kita mendakwahi saudara-saudara kita, terutama yang muda-muda itu, terutama di bulan Desember ini. Jangan melakukan kemaksiatan, jangan ikut-ikutan perayaan malam tahun baru, karena itu bukan ajaran Islam. Mana yang lebih penting untuk kita sampaikan? Tetapi nanti nanti suatu saat ketika masyarakat kita ini imannya kuat, akhlaknya sudah bagus, ya, ada pemimpin yang adil, masyarakat juga sudah belajar ilmu. Nah, hal-hal seperti itu bolehlah kita diskusikan, kita bahas, Tapi dalam kondisi sekarang dibahas, yang berdiskusi tidak sama-sama paham fikih, tidak sama-sama paham syariah. Nah, ini yang kemudian jadi runyam. Jakarta misalkan ini banyak persoalan di Jakarta. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Bahwa tempat imam masak itu kan benar semua. Lantas mengapa kita harus mengikuti satu? Kenapa kita tidak memilih semuanya saja? Jika berarti dalam diri kita terkumpul semua ilmunya. Maka tadi dikatakan Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Ya, jadi begini. Para ulama kita semenjak abad pertama Hijriah dalam belajar fikih, mereka belajar menurut mazhab tertentu.
Itu memang sudah semenjak abad pertama Hijriah begitu. Para ulama yang lahir di Mekah belajar fikih menurut para fuqaha Mekah, Atha bin Abi Rabah seperti begitu kan. Sufyan bin Uyainah. Para ulama yang di Madinah belajar fikihnya menurut ulama-ulama yang ahlul Madinah. Az-Zuhri, Al-Qasim bin Muhammad, Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'yu, macam-macam begitu. Jadi kita pun orang-orang awam di dalam belajar agama, di dalam belajar fikih sebaiknya menurut madhab tertentu. Kalau di Indonesia madhab yang tersiar, yang muntasyir, yang tersebar adalah madhab Syafi'i, ya sebaiknya kita mempelajari fikih menurut madhab Syafi'i. Nanti kalau kita sudah matang belajar fikih, sudah paham qaul-qaul di dalam madhab Syafi'i, nah kita bisa bisa ya memiliki sikap, tapi tetap tidak boleh ta'assub. Jadi namun yang kalau main ambil dari Syafi'i diambil yang enak-enaknya, dari Hanbali diambil yang enak-enaknya, dari Maliki diambil enak. Nah itu namanya nggak boleh. Yang seperti itu namanya mengambil rukhosul madzahib, mengambil rukhsah yang ada di dalam semua madhab. Kalau orang melakukan seperti itu, maka kata para imam-imam kita, faqad jama'ta syarra kullahu, sungguh kamu telah menghimpun keburukan-keburukan di dalam dirimu. Jadi nggak boleh di dalam mengambil fikih dengan cara seperti itu, tidak boleh. Karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lebih panjang waktunya bisa kita bahas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.